Beberapa hari terakhir bahan bakar minyak bersubsidi yaitu jenis premium dan solar mulai langka di sejumlah SPBU di wilayah Pantura, Jawa Barat, Yogyakarta, Padang, dan Medan. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan Pertamina sejak 18 Agustus kemarin mulai membatasi kuota BBM bersubsidi di setiap SPBU hingga berpengaruh pada pengiriman. Di tahun 2014 ini kuota BBM bersubsidi mencapai 46 juta kiloliter. Pembatasan BBM bersubsidi terpaksa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan anggaran belanja negara mengingat subsidi BBM mencapai 300 triliun rupiah pada tahun 2014 ini. Dampak dari kelangkaan BBM tersebut berakibat pada aktivitas ekonomi masyarakat yang terhambat hingga berbuntut kekecewaan. Kini sudah saatnya pemerintah membuat langkah baru untuk meredam kelangkaan BBM bersubsidi. Atau mau tidak mau, segera menaikkan harga BBM bersubsidi jika tidak ingin APBN terus membengkak. Mungkin langkah tersebut baru terwujud usai Presiden SBY bertemu dengan Presiden terpilih 2014 hingga 2019 Joko Widodo di Bali pada 27 hingga 28 Agustus mendatang di sela-sela agenda Presiden SBY untuk menghadiri World Forum United Nations Alliance of Civilization. BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di daerah mulai langka beberapa hari terakhir. Antrean masyarakat mengurai hingga keluar area SPBU. Tahun ini saja subsidi sudah membengkak hingga 300 triliun rupiah. Dan hal itu menimbulkan beban berat bagi pemerintahan baru. Lalu apa tindakan utama pemerintahan baru dalam hal ini? Pemerintahan Jokowi JK untuk segera membenahinya. Adakah langkah baru untuk meredam kelangkaan BBM tersebut? Nah, membahasnya di studio telah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Bapak Marwan Batubara, dan akan menyusul nanti anggota DPR RI Komisi 7 Effendi Simbolon. Selamat pagi Pak Marwan, selamat datang di Berita 1. Apa yang Anda lihat dari tayangan tadi sebetulnya Pak? Ya, kalau memang terjadi kelangkaan, itu kan Pertamina sendiri sudah mengakui bahwa kuotanya mereka batasi supaya tidak apa yang sudah dianggarkan dalam APBN, yaitu kuota total selama 2014 itu 46 juta kiloliter, itu tidak terlampaui. Karena itu dari sisa yang ada itu dibagi per hari itu kira-kira berapa, dan ini sebetulnya lebih rendah daripada yang normal dilakukan. Jadi artinya di satu sisi itu jelas pasokan yang rutin selama ini normal itu dikurangi oleh Pertamina, tapi saya kira itu juga karena memang Pertamina menjalankan kebijakan pemerintah dan DPR yang sudah ditetapkan dalam APBN 2014 itu gitu. Nah, itu sisi satunya. Sisi lainnya saya kira ada juga faktor panic buying ya. Panic buying bagi masyarakat. Wah, ini harga akan naik. Mungkin mereka merasa wah nanti bisa akan menjadi beban sehingga banyak juga yang ikut antri atau malah juga mungkin ada yang menimbun. Bisa seperti itu ya. Tapi penyebab utamanya saya kira karena memang pasokannya sendiri itu berkurang daripada yang normal selama ini gitu. Oke, lalu tadi kita berbicara mengenai panic buying. Kalau panic buying dari masyarakat, memang ada kemungkinan ini Bapak melihat paling secepat-cepatnya itu harga bisa dinaikkan memang kapan sebetulnya? Ya tergantung ya, saya kira bisa pada era Pak SBY atau nanti sesudah Pak Jokowi itu akan mengambil alih. Nah, kita tidak tahu apakah Pak SBY itu berkenan ya di akhir masa jabatan itu membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat atau yang tidak disukai masyarakat. Nah, karena itu mungkin baru sesudah Pak Jokowi menjadi presiden lah, mungkin di November itu potensial untuk dilakukannya kenaikan. Oke, lalu berbicara mengenai ada orang-orang yang mungkin menimbun BBM. Dalam hal ini, apakah ini polanya selalu berulang atau bagaimana? Ya, saya kira itu sudah hal yang normal ya. Namanya pedagang, apalagi ini kalau ditimbun itu potensi untungnya sangat besar pasti akan dilakukan. Itu satu. Tapi hal lain sebetulnya selama ini juga disebutkan adanya penyelewengan, termasuk penyeludupan yang jumlahnya kira-kira 10-15% dari kuota tersebut, yaitu penyeludupan ke luar negeri, kemudian penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi oleh industri, oleh sektor perkebunan, kemudian juga sektor pertambangan. Nah, ini saya kira juga sangat penting untuk pemerintah mengamankan
supaya menolong agar kuota itu tidak terlalu besar terlampaui. Oke, berarti kita melihat ada juga penurunan kuota Pak ya dari yang 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Tentu ini ada pengaruhnya. Betul ya. Ditambah lagi tadi Bapak bilang 10-15% dari kuota itu rata-rata ada penyelundupan ke luar negeri. Atau penyelewengan juga termasuklah ya. Penyelewengan bahwa perkebunan, kemudian pertambangan, industri itu kan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, tapi banyak juga itu mereka membeli atau ada oknum-oknum yang memang sengaja menjual ke sana. Ya, ini kalau di total-total ditambah penyelundupan itu ada pakar energi yang mengatakan bisa sampai 10-15% dari kuota tadi. Cukup angka besar Pak, ya 10-15%. Menurut Bapak kenapa itu bisa terjadi Pak? Ya karena memang ada moral hazard, kemudian sektor perkebunan dan pertambangannya juga ingin supaya beban operasi dari sektor energi mereka itu bisa turun. Kemudian pedagangnya juga ini kan bisa saja harganya itu diambil di tengah-tengah atau pokoknya dapat untung besar lah begitu. Ya. Jadi pedagang pun ikut berperan di situ dalam artian mengambil keuntungan bisnisnya ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh soal pembatasan kuota ini Pak, dengan adanya kuota seperti ini berarti ada kekurangan dalam hal distribusi, apakah itu betul? Ya betul. Jadi kalau misalnya disebutkan sehari itu konsumsinya rata-rata 80.000 kiloliter. Tahu-tahu karena supaya kuota 46 juta kiloliter secara total tidak terlampaui, ini dikurangi. Karena ada juga pernyataan dari pejabat pemerintah termasuk juga BPH yang mengatakan kalau nanti kuota itu terlampaui, sementara Pertamina tidak ikut menjalankan kebijakan pemerintah, nanti beban subsidinya itu bisa menjadi tanggungan Pertamina misalnya. Itu jelas Pertamina tidak mau karena yang membuat kebijakan itu adalah pemerintah. Karena itulah Pertamina menjalankan kuota itu berkurang dari yang normal. Baik, menurut Bapak sendiri bagaimana sebetulnya langkah untuk meredam kelangkaan BBM yang disebutkan itu? Saya kira pemerintah atau Pertamina dan pemerintah ya, saya kira itu pasok saja sesuai dengan yang normal. Karena dengan membatasi itu kan mengganggu roda perekonomian, lalu aktivitas masyarakat, juga mungkin masalah logistik dan sebagainya. Di samping ini kan menyusahkan, orang harus antri dan sebagainya. Jadi jangan dibatasi, tapi pemerintah yang akan datang itu saya kira jelas nanti akan membuat kebijakan, akan menambah kuota itu dan melakukan rapat atau musyawarah dengan DPR sehingga bisa saja solusinya itu kuota ditambah tanpa menaikkan harga atau dua-duanya kuota ditambah itu pasti dan harga dinaikkan. Tapi bukan untuk diminta dipaksakan dilakukan oleh Pak SBY. Saya kira itu akan berat bagi beliau ya, akan keberatan. Ya, saya mau mengajak Bapak bahwa Presiden terpilih Joko Widodo yang menegaskan anggaran BBM subsidi akan dialihkan pada sektor produktif. Ini karena anggaran subsidi BBM di RAPBN 2015 sudah terlalu besar membebani APBN. Nah, ini saya mau mengajak Bapak untuk menyimak pernyataan Jokowi berikut ini. Dan kita harus tahu bahwa subsidi BBM itu 70% dinikmati oleh yang punya mobil. Sehingga perlu dialihkan kepada sektor-sektor produktif, usaha-usaha produktif, misalnya pupuk untuk petani, pestisida untuk petani, solar untuk nelayan, mesin-mesin untuk nelayan, kapal untuk nelayan, ya seperti itu. Atau untuk usaha mikro di kampung, UMKM, harus masuk pada usaha-usaha produktif. Bukan subsidi diberikan untuk kenikmatan. Tuh. Jadi kemungkinan besar Bapak akan menaikkan harga BBM itu ya Pak? Masih dalam kalkulasi. Tetapi pada prinsipnya tadi. Nah, kita melihat bagaimana pernyataan dari Jokowi. Tanggapan Pak Marwan terhadap pernyataan Jokowi tadi? Ya, saya kira memang itu yang harus dilakukan. Kita harus merubah subsidi BBM yang selama ini itu sifatnya konsumtif dan malah banyak tidak tepat sasaran, itu dirubah menjadi subsidi itu langsung kepada orang, lalu penghematannya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Termasuk tadi
kita harus mengembangkan ke energi baru terbarukan, misalnya bahan bakar nabati. Itu harus disubsidi supaya bisa bersaing dengan BBM yang dihasilkan dari fosil misalnya. Kemudian kita harus membangun transportasi, kita harus membangun sarana untuk konversi BBM ke BBG. Itu hanya bisa dilakukan kalau uang negara yang sangat terbatas ini digunakan untuk yang produktif dengan cara mengalihkan subsidi yang konsumtif itu ke yang produktif. Nah, masalahnya ini tidak bisa dilakukan serial. Ya, kita harus melakukannya secara paralel. Karena kalau serial itu nanti seperti dulu. Gimana, Pak? Pemerintah kan menaikkan, zaman Pak JK misalnya, naikkan harga. Oke, harga itu naik, penghematannya itu tidak digunakan untuk yang produktif. Sehingga kita tidak kunjung melakukan konversi ke BBM ke BBG misalnya. Atau BBN itu tidak kunjung kita produksi. Sehingga ya kita mengalami dampak buruknya itu seperti sekarang ini. Nah, ke depan jangan lagi seperti itu. Oke, jadi harus ada paralel bahwa subsidi yang dialihkan itu benar-benar digunakan untuk yang produktif. Yang produktif. Kurang lebih seperti itu. Ya? Dan harus terencana, harus berlangsung secara kontinu mungkin dalam 4-5 tahun ke depan. Dan untuk itu saya kira seandainya kita harus mengalami defisit di atas 2% pun ya tidak masalah. Tidak seperti sekarang defisit di atas 2%, mungkin 2,4%, tapi kita gunakan itu untuk hal yang konsumtif, tidak ada hasilnya, tidak bisa menolong kita untuk jangka menengah atau jangka panjang. Itu yang harus diperbaiki, Pak ya. Betul. Kalau saran dari Bapak, harusnya kita alihkan kemana saja, Pak, subsidinya itu nanti? Yang sangat mendesak adalah orang yang tidak mampu, itu nomor 1, melalui BLT. Kemudian program-program pemberdayaan, misalnya orang-orang tidak mampu itu digerakkan secara massal di daerah-daerah untuk menghasilkan bahan bakar nabati. Jadi nanam singkong, nanam tebu, atau apalagi yang bisa untuk menghasilkan bahan bakar nabati. Dan itu harus disubsidi dan harus ada kilang-kilang untuk itu dan juga distribusinya. Nah, itu perlu dana besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus melakukan konversi BBM ke BBG. Keempat, kita harus membangun sarana transportasi massal. Kelima, kita harus melakukan pembangunan infrastruktur. Keenam, kita mau supaya penyelenggara negara dari partai oposisi maupun yang memenangkan pemilu, ke depan ini dari DPR-nya, dari birokrasinya, itu harus dipotong gajinya. Karena selama ini mereka telah membuat kita ini sengsara. Ya, mereka membuat kebijakan hanya untuk kepentingan citra politik. Misalnya kalau kita ingat bagaimana Oneng atau Diah Pitaloka dari PDIP, itu kalau BBM naik kita akan gerakkan buruh untuk menolak misalnya. PDIP itu mengeluarkan buku saku menolak kenaikan BBM. Itu saya kira satu hal yang tidak positif, mendidik masyarakat kepada hal yang tidak benar. Kemudian Pak SBY juga sama, harga yang sudah saya kira cukup bagus malah diturunkan. Jadi artinya kita ini jadi korban kebijakan politik dari hampir semua partai gitu. Karena itulah kita mau ke depan masalah politik ini supaya dikurangi, ya kita harus melihatnya secara objektif, komprehensif, dan kita dukung sama-sama. Seperti itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya pembahasan mengenai subsidi BBM ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Jurnal Pagi Berita 1.